Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, curahan rahmat, ditetapkannya kita dalam ketaatan. Semoga rangkaian ibadah yang kita tunaikan ini menjadi amal soleh kita dan sekaligus sebagai pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya, dan mudah-mudahan itu termasuk kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap makhluk pastilah membutuhkan sang Khalik. Jadi setiap makhluk itu yang diciptakan itu pasti membutuhkan sang Khalik. Tak terkecuali kita sebagai manusia. Pastilah membutuhkan peranannya di setiap lini kehidupan tanpa terkecuali. Sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, tak mungkin kita mampu lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 1 menit, 1 detik pun kita tak mampu untuk lepas darinya. Termasuk juga urusan rizki. Rizki ini berbagai macam. Kesehatan itu termasuk juga rizki. Diberikan Allah suami yang soleh juga rizki. Diberikan istri yang soleha juga rizki. Diberikan anak yang soleh dan soleha juga termasuk rizki. Mari kita ambil contoh tentang rizki ini, bahwasannya rizki itu tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh rizki yang paling mudah adalah rizki yang bernilai rupiah. Misalnya seorang penjual cilok, yang paling mudah saja. Penjual cilok ini tidak bisa bertransaksi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan 4 poin. Yang pertama adalah ada penjualnya.
yaitu si penjual cilok. Kemudian yang kedua adalah pembelinya. Kemudian yang ketiga ada cilok yang akan dijual. Kemudian yang keempat adalah ada uang. Jadi Allah menyediakan 4 rangkaian ini hanya untuk rezeki yang kita anggap remeh. Mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala repot menyediakan untuk agar dia mendapatkan rezeki. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli rizkinya si penjual cilok ini. Misal penjualnya ada, ciloknya ada, pembelinya juga ada, akan tetapi uangnya tidak ada, maka tidak terjadi transaksi dan si penjual cilok ini pun tidak akan mendapatkan rizki dari Allah. Kalau dibalik-balik semuanya 4 ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sehingga tidak mendapatkan rizki si penjual cilok ini. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa hal-hal seperti itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita berpikir, kita renungkan, ternyata di situ peranan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Oleh karena kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang bangun hubungan yang baik dengan Allah. Mari kita coba untuk membangun hubungan yang baik dengannya sehingga pertolongan Allah, kesinambungan kita hablum minallah akan terjalin. Setidaknya ada 4 hal yang itu apabila kita lakukan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhtiar yang benar dan hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada ikhtiar yang tidak benar? Kemudian bertawakalnya tidak hanya kepada Allah. Ternyata kalau kita lihat, kita amati di dalam masyarakat itu banyak sekali ikhtiar-ikhtiar yang tidak benar. Contoh, di desa itu ketika akan melangsungkan resepsi pernikahan, nek teng desa niku jenenge duwe gawe. Lah, ini kadang-kadang ikhtiarnya itu agar supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Supaya sing bowo iku akeh. Harapane nek sing bowo akeh mesti rezeki uangnya banyak. Kemudian mereka mendatangi orang pintar. Nek ngene desa niku kadang nggih kiai, kadang nggih yang didatangi itu moro-moro dadi wong pinter isok. Lah, ikhtiar yang seperti ini yang tidak dibenarkan. Ikhtiar yang tidak benar. Kemudian tawakalnya yang tidak benar. Tawakalnya tidak kepada Allah. Dia mengharap nanti kalau datang ke paranormal ini sing bowo akeh nanti dikasih japu-japu atau jimat supaya nanti tidak turun hujan. Berarti tawakalnya kepada si paranormal ini.
Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita, suka kepada kita ketika kita bertawakal hanya kepadanya. Berarti kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, berarti kebalikannya, Allah tidak suka, berarti murka. Kemudian di surat At-Tolak, surat yang ke-65, ayat yang ketiga. Dalam sepenggalan ayatnya Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh luar biasa, ini janji Allah. Ketika kita bertawakal, maka segala keperluan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kita ketika kita bertawakal hanya kepadanya. Dan janji Allah itu tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Berarti kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah segala keperluan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal keperluan kita hidup di dunia ini banyak sekali. Kemudian yang kedua, yang mendatangkan pertolongan Allah adalah memperbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah itu berzikir. Itu memang berzikir. Tapi ketika segala aktivitas kita itu disandingkan kepada Allah, mengingat selalu kepada Allah, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ketika kita mengingat Allah dalam zikir, dalam keadaan apapun itu kita mengingat Allah, secara otomatis Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan mengingat kita. Jadi kalau Allah sudah ingat kita, pastilah segala bentuk pertolongan itu akan datang kepada kita. Kemudian yang ketiga yang mendatangkan pertolongan Allah adalah niat yang benar ketika menolong agama Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Menolong agama Allah itu tidak hanya ketika terjadi peperangan untuk membela agamanya. Itu juga termasuk menolong agama Allah. Akan tetapi ketika kita bertaklim seperti ini, ingin tahu hukum-hukum syariat Allah, itu juga termasuk menolong agama Allah. Dan masih banyak lagi cara bahwasannya itu kategorinya adalah menolong agama Allah, termasuk menghidupkan kegiatan masjid, itu juga menolong agama Allah. Ketika itu kita lakukan, maka bentuk pertolongan Allah akan datang.
Seperti di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang keempat. Wala yansurannallaha may yansuruh. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu maha mampu untuk menolong atas kesulitan yang kita hadapi. Kemudian di surat Muhammad juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Inilah yang ketiga yang mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah memperbanyak doa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah ia memenuhi segala perintahku agar mereka selalu dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan merespon kita. Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, yaitu harus memenuhi segala perintahku. Ketika kita mampu menunaikan segala perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangannya, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan mengangkat segala bentuk permasalahan yang kita hadapi. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, kita selalu memohon kepada Allah, maka itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, ini yang bisa kami sampaikan 4 hal yang harus kita penuhi agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.